Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Rafiqah dari kelas Tadris Matematika 3E. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang sejarah matematika. Berikut pembahasannya. 1. Matematika Mesir kuno. 2. Matematika Babilonia. 3. Matematika Yunani. 4. Matematika Cina. 5. Matematika India. Dan 6. Penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. 1. Matematika Mesir kuno. Sejarah mengatakan bahwa matematika berasal dari Mesir adalah gagasan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metafisik, yang menyebutkan bahwa sains-sains matematis berasal dari kawasan Mesir, karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu luang yang cukup. Pendeta Proclus, seorang pengamat ahli dari Yunani, dalam Commentary of the First Book of Euclid's Elements adalah bahwa sebagian besar catatan sejarah mengatakan geometri adalah ilmu yang pertama ditemukan di Mesir. Ilmu ini berasal dari pengukuran luas tanah. Hal ini sangat penting mengingat sungai Nil yang setiap tahun meluap akan menghapus batas-batas tanah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa matematika di Mesir muncul akibat kebutuhan-kebutuhan praktis. Peradaban Mesir yang terdapat di sepanjang sungai Nil yang setiap tahun banjir, menyebabkan lahan bertambah atau berkurang. Aturan geometri sederhana dipakai untuk menentukan batas-batas ladang dan daya tampung lumbung. Selain itu, peradaban Mesir membutuhkan aritmatika sederhana untuk melakukan transaksi perdagangan, pemungutan pajak oleh pemerintah, menghitung bunga pinjaman, gaji, serta penyusunan kalender kerja. Sejarah penemuan matematika Mesir kuno adalah pada saat invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798. Ketika pasukan Napoleon kalah oleh armada Inggris dan memutuskan untuk meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir pada masa kuno dan zaman modern. Bersama dengan 167 ilmuwan termasuk 2 matematikawan yaitu Gaspard Monge dan Jean-Baptiste Fourier, mereka menghasilkan sebuah karya monumental yang berjudul Description d'Egypte. Teks yang membahas tentang peradaban Mesir kuno, tentang monumen-monumen yang mereka bangun, Mesir modern, dan sejarah alamnya. Catatan sejarah peradaban awal ini ditulis dalam sebuah naskah yang belum mampu dibaca siapapun dan belum dapat diterjemahkan. Barulah pada saat batu Rosetta ditemukan oleh teknisi pada saat invasi militer serupa yang dilakukan Napoleon. Selanjutnya, terungkaplah bahwa batu tersebut berguna untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. Matematika Mesir sebagian besar kita peroleh dari 2 papirus yang berukuran cukup besar. Papirus adalah alat tulis sederhana yang berasal dari kulit batang pohon yang dikeringkan dan dianyam sehingga dapat digunakan untuk menulis. Sumber lain mengatakan papirus adalah suatu lembaran atau media yang digunakan oleh orang-orang masa lalu untuk mendokumentasikan sesuatu seperti gambar dan tulisan. 2 papirus besar yang membuka sejarah tentang matematika Mesir adalah Papirus Rin dan Papirus Goleniskev atau yang lebih dikenal dengan Papirus Moskow. 2. Matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama Irak. Sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia
yang digali sejak 1850-an. Lempengan-lempengan tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan berbentuk paku. Lempengan tersebut diberi tulisan ketika tanah liat masih basah dan kemudian dibakar dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Bahkan beberapa di antaranya adalah karya rumahan. Bukti terkini matematika menyebutkan bahwa lempengan bertulisan tersebut adalah karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Mereka mengembangkan sistem rumit meteorologi sejak tahun 3000 sebelum Masehi, dari kira-kira 2500 sebelum Masehi ke muka. Bangsa Sumeria menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat yang berkaitan dengan geometri dan pembagian. Jejak terdini sistem bilangan Babilonia juga merujuk pada periode ini. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi dan meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, inverse, perkalian, dan bilangan prima kembar. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat. Lempengan Babilonia 7289 sebelum Masehi memberikan hampiran bagi akar 2 yang akurat sampai 5 tetap desimal. Teks matematika yang banyak jumlahnya dan teredit dengan sangat baik. Sistem matematik Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Kemajuan besar dalam matematika ini terjadi karena dua alasan. Pertama, angka 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30, yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Selain itu, bangsa Babilonia memiliki sistem bilangan real di mana digit yang ditulis sebelah kiri memiliki nilai yang lebih besar seperti bilangan berbasis 10. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga dan memanjang atau prisma segitiga dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menuliskan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Pencapaian dalam ilmu matematika lainnya yaitu ditemukannya penentuan nilai akar kuadrat. Bahkan para ilmuwan Babilonia telah mendemonstrasikan teori Pitagoras jauh sebelum Pitagoras sendiri muncul dengan teorinya, dan hal ini dibuktikan oleh Denis Ramsay yang menerjemahkan sebuah catatan kuno yang berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi. Penjelasannya seperti berikut. 4 adalah panjangnya dan 5 adalah panjang diagonalnya. Lalu berapa lebarnya? Mereka mengumpamakan jika kedua angka tadi dikalikan dengan angka itu sendiri, maka akan ditemukan nilai tengahnya. Jika 4 kali 4 sama dengan 16 dan 5 kali 5 sama dengan 25, maka selisih antara 16 dan 25 adalah 9. Dari angka berapakah kita bisa mendapatkan angka 9? Angka tersebut harus bisa menghasilkan 9 jika angka tersebut dikalikan dengan angka itu sendiri, dan 9 didapatkan dari 3 kali 3, sehingga disimpulkan bahwa 3 adalah lebarnya karena semua angka dikalikan dengan angka itu sendiri. 3. Matematika Yunani. Matematika Yunani ditenggarai dimulai oleh Thales dari Miletus dan Pitagoras dari Samos. Menurut legenda, Pitagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Thales menggunakan
geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Dia dihargai sebagai orang pertama yang menggunakan penalaran deduktif untuk diterapkan pada geometri, dengan menurunkan 4 akibat wajar dari teorema Thales. Teorema Thales sendiri menyatakan bahwa sudut sentuh busur yang dilukiskan di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Teorema ini mungkin dipelajarinya pada saat dia berada di Babilonia, tetapi yang khas adalah peragaan teorema tersebut. Thales juga dianggap sebagai orang terdini di dalam sejarah yang kepadanya temuan-temuan khusus matematika disematkan. Pythagoras mendirikan mazhab Pythagoras yang mendakwakan bahwa matematikalah yang menguasai semesta. Mazhab Pythagoraslah yang menggulirkan istilah matematika, dan merekalah yang memulakan pengkajian matematika. Mazhab Pythagoras dihargai sebagai penemu bukti pertama teorema Pythagoras. Mazhab Pythagoras dihargai dengan beberapa pengembangan matematika tingkat lanjut, seperti penemuan bilangan irasional. Sejarawan menghargai mereka atas peran utamanya di dalam pengembangan matematika Yunani, khususnya teori bilangan dan geometri ke dalam sistem logika utuh menurut definisi-definisi yang jelas dan teorema-teorema yang terbuktikan, yang dianggap sebagai subjek yang pantas dari pengkajian di dalam kebenarannya sendiri, tanpa memandang terapan praktis yang menjadi perhatian utama bagi bangsa Mesir dan Babilonia. 4. Matematika Cina. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Choube Xuanjing, berangka tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Hal ini yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal, yang disebut pula bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 dan 10, dan sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan dari 10. Dengan demikian, bilangan 123 ditulis menggunakan lambang untuk 1, diikuti oleh lambang untuk 100, kemudian lambang untuk 2, diikuti lambang untuk 10, diikuti oleh lambang untuk 3. 5. Matematika India. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman besi. Satapatha Brahmana menghampiri nilai pi. Sulbasutras merupakan tulisan-tulisan yang berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3, dan akar kubik. Menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan. Memberikan metode konstruksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi dan diberikan menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Panini yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang dia gunakan dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Pingala. Di dalam risalahnya, Prosody menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Pembahasannya tentang kombinatorika meter bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Karya Pingala juga berisi gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci atau yang disebut metra Meru. Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus. Aryabhata pada tahun
1499 memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, mengembangkan teknik-teknik dan algoritma aljabar infinitesimal dan persamaan diferensial, dan memperoleh solusi seluruh bilangan untuk persamaan linear oleh sebuah metode yang setara dengan metode modern, bersama-sama dengan perhitungan astronomi yang kuat berdasarkan sistem heliosentris gravitasi. Dia juga memberikan nilai pi yang bersesuaian dengan 62.832 dibagi 20.000 sama dengan 3,1416. Pada abad ke-14, Madhava dari Sangamagrama menemukan rumus Leibniz untuk pi dan menggunakan 21 suku untuk menghitung nilai pi sebagai 3,1415926359. 6. Penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. 1. Range Descartes. Range Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Perancis. Descartes merupakan putra dari seorang ahli hukum. 2. Sir Isaac Newton, lahir di Woolsthorpe by Colsterworth, Lincolnshire, 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, ilmiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.